duluan atau Pak Peter duluan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa lagi terus ini ya, sambung menyambung. Jadi pada malam hari ini setelah tadi kita di Geraha Mu'alaf menyaksikan salah satu acara dialog spektakuler antara Kristen dengan Kristen, sekarang kita menginjak ke dialog yang kedua untuk pada malam hari ini, yakni dialog antara Islam dengan Kristen. Tentunya seperti itu. Jadi jangan sampai ketinggalan acara-acara yang disajikan oleh Geraha Mu'alaf dan channel-channel yang berafiliasi di dalamnya, yakni channel Haraka Islam, ada Yonatan Andar, ada tentu saja Geraha Mu'alaf, Akademi Kristologi Peta Buyung, ada channel Edi Prayitno, ada tim Keriban, dan tentu saja channel Esa Raflesa yang selalu menyajikan konten-konten untuk mencerahkan dan menambah wawasan. Sebelumnya saya perkenalkan terlebih dahulu, telah hadir kedua narasumber, yakni ada di sisi ring atas. Tentu saja ini sudah tidak asing lagi dengan penampilan yang sangat elegan pada malam hari ini, telah duduk di Geraha Mu'alaf tentu saja untuk menyampaikan atau sharing ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan ada di ring bawah ini pendatang baru di Geraha Mu'alaf, tetapi tentu saja ilmunya bukan pendatang baru ini, karena beliau juga selalu aktif dalam kajian-kajian kristologi. Dari pihak Muslim ada Bapak Peta Buyung ya, dan di pihak Kristen ada Bapak Pietro Del Monte. Ini saya teringat orang-orang Portugal ya kan, namanya memang seperti ini ya, luar biasa, cocok dengan penampilan Bapak Pietro kali ini. Dan pada malam hari ini kita mengangkat tema, kedua narasumber telah sepakat mengangkat tema yakni hukum Islam ataukah hukum Kristen yang layak diaplikasikan atau diterapkan oleh dunia. Nah, ini sangat mendebarkan memang tema kali ini, dan tentunya kedua narasumber sangat berkompeten untuk membahas tema kali ini. Tidak membuang waktu lagi, saya sampaikan dulu sebelum memasuki segmen acara. Seperti biasa yang selalu dihafal oleh para pemirsa setia Geraha Mu'alaf, yakni menyampaikan role of dialog. Saya sampaikan agar patut dipahami, yakni di session yang pertama, yakni kedua narasumber akan memberikan presentasi opening statement masing-masing 7 menit ya. Dan di session yang kedua adalah session tanya jawab. Jadi siapa yang pertama kali menyampaikan opening statement dipersilakan session yang kedua untuk menyampaikan pertanyaan selama 2 menit terlebih dahulu. Dan 7 menit diberikan kepada narasumber yang terbebani dengan pertanyaan. Menginjak ke session ketiga yang tentu saja session mengharukan karena session closing statement dari kedua narasumber ya selama 7 menit. Cukup dipahami ya oleh kedua narasumber. Ada pertanyaan di sini dari kedua narasumber? Cukup. Opening statement itu apakah hanya berupa opening saja atau sudah masuk ke materi? Bisa masuk ke materi, artinya kan
itu adalah prolog dari tema dialog yang disajikan pada malam ini. Jadi diperkenalkan misalkan dari Kristen yang mana, terus Pak Buyung juga seperti itu diperkenalkan, ya prolog lah, artinya open, bisa langsung masuk ke materi, bisa juga, tapi bukan masuk langsung ke pertanyaan ya. Seperti itu, karena ada waktunya di season yang kedua untuk tanya jawab. Seperti itu. Sudah dipahami? Ya, oke. Oke ya. Jadi menurut kesepakatan tadi di Behind namanya, Pak Buyung untuk menyampaikan prolog terlebih dahulu selama 7 menit. Dan sekarang memasuki segmen atau session yang pertama, yakni session opening statement. Saya sama sekali tidak mendengar suara menggema terputus-putus. Suara menggema, coba. Kalau begini masih menggema. Cek 1, 2, 3. Apakah masih menggema? Menggema dan terputus. Ternyata ada sedikit gangguan dari Pak Petro terkait jaringan. Untuk para pemirsa, saya ingatkan sekali lagi bahwasanya untuk menekan tombol lonceng agar acara-acara di Geraha Mu'alaf dan channel-channel yang berafiliasi di dalamnya selalu update. Tes 1, 2, 3. Gimana Pak Petro? Mungkin terkendala jaringan. Saya tidak bisa menangkap seutuhnya pemaparan putus-putus dan menggema. Nggak apa-apa, anggap saja sudah mengerti. Nanti kalau ada yang melenceng dari aturan main, diingatkan saja saya. Karena saya tidak menangkap semua rule-nya. Kalau nanti ada yang menyimpang dari yang sudah ditetapkan, saya tolong diingatkan saja. Siap. Oke. Jadi nanti di tengah-tengah segmen atau tengah-tengah session, para narasumber yang mungkin miscommunication karena yang memang terkendala jaringan atau apapun Ya, itu, jaringannya seperti ini, kita Pak. menyampaikan pertanyaan. Saya kira jaringannya Pak Petro ya. Nah, seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak Petro ya, biar opening statement dari Pak Buyung. Ya, silakan Pak Buyung. Oke. Tidak membuang waktu lagi, kita masuki session yang pertama. Dipersilakan Pak Peta Buyung untuk menyampaikan opening statement selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik saudara-saudara sekalian, malam ini kita akan membahas apakah hukum Islam atau Kristen yang layak diaplikasikan oleh dunia. Jadi sebagai prolog buat saya, sebenarnya kalau membahas apakah hukum Islam atau Kristen itu menurut saya tidak apple to apple. Karena bagi saya biasanya kita dalam kalangan akademisi itu tidak pernah menyandingkan antara perbandingan hukum Islam dengan Kristen. Biasanya yang diperbandingkan malah hukum Islam dengan pemikiran Barat, ya kan? Kenapa seperti itu? Karena bagi saya itu hukum Islam itu memang secara faktual nyata dan diterapkan gitu. Contoh-contohnya seperti
di dunia Islam ini yang masih menerapkan asas hukum Islam itu seperti di Saudi Arabia, di Kuwait, Brunei Darussalam, itu memang landasan filosofi dari penerapan hukum Islam itu memang ada dan faktual, ya kan? Sumber-sumber yang ada dalam hukum Islam, kenapa begitu faktual? Karena konsep dasar hukum dalam Al-Quran itu adalah perpaduan antara keadilan dan kemanusiaan, ya kan? Konsep dasar itulah yang mewadahi dan memfilosofi bagaimana hukum Islam itu diterapkan di dunia, ya kan? Dan dari lintas sejarah itu ada faktanya. Pertama itu kita mencontoh kepada Rasulullah SAW yang mendirikan negara, satu-satunya nabi yang berhasil sejak awal dakwanya sampai dengan akhir itu dia berhasil mendirikan negara yang namanya Madinah Al-Munawwarah, ya kan? Bukti bahwa dia berhasil itu dicatat juga oleh sejarah bahwa diakui umpamanya di bagian timur Persia itu kan oleh Raja Kisra, dia menulis surat ke sana, terus ke barat itu ke Romawi, ke Raja Heraklius, dan semua suratnya itu kalau di Kisra itu tidak diapresiasi malah dirobek, di Heraklius itu malah diapresiasi. Itu menandakan bahwa konsep dasar yang namanya hukum dan kenegaraan itu memang ada dalam Islam, ya kan? Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Terus itu semua pada saat kejayaan Islam itu memang hukum Islam diterapkan, ya kan? Kemudian setelah dinasti Abbasiyah itu ada yang namanya 3 kerajaan kecil yang berpengaruh. Ada dinasti Safawiyah, ada dinasti Mughal, dan terakhir itu Turki Utsmani itu. Nah, dari sejak Rasulullah mendirikan kota di Madinah sampai dengan terakhir itu jatuhnya dinasti Utsmani itu kan pada 1923. Jadi Islam itu sebenarnya sudah nanti di akhir-akhir tahun ini, 1 tahun abad terakhir ini yang baru mengalami kemunduran. Pada abad-abad sebelumnya itu ya hukum Islam diterapkan gitu. Kenapa diterapkan? Karena memang filosofinya, dasar-dasarnya semua ada. Kalau kita melihat di dalam kitab Ahkamus Sultani, umpamanya karya Al-Mawardi atau Al-Muwafaqat karya Imam Asy-Syatibi, itu dijelaskan. Anggaplah umpamanya kaidahnya kita ada yang namanya hubungan antar hukum itu ada. Umpamanya kita menerapkan persoalan-persoalan pidana ada namanya wilayatul mazalim, ya kan? Kalau hukum-hukum yang privat atau publik yang sifatnya perdata gitu ada yang namanya wilayatul hisbah. Itu masih diterapkan sampai sekarang ini. Bahkan di Arab Saudi itu memang menganut dasar negaranya itu ya Al-Quran dan As-Sunnah itu. Ya kan? Di Kuwait juga seperti itu. Di Brunei Darussalam seperti itu. Jadi kalau mau diterapkan istilahnya yang mana yang lebih dominan, aplikasinya di dunia memang kalau hukum Islam itu ada panduannya gitu. Nah, yang kedua yang harus kita tahu bahwa hukum Islam yang ada dan diterapkan itu semuanya itu bersumber memang pada 3 hal, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ada yang namanya ijtihad. Ijtihad itu banyak. Kesepakatan ulama, ya kan? Ijma ulama, qiyas, istihsan, saddus syara'ir, syar'u man qabala, itu semua dijadikan dasar dengan adanya yang namanya hukum Islam. Perkembangan sampai dengan sekarang ini yang namanya hukum Islam itu diterapkan, bahkan di Indonesia ini ada namanya otonomi khusus di Nangro Aceh Darussalam itu memang menerapkan yang namanya hukum Islam, ya kan? Itu contoh-contoh yang dipakai di Nangro Aceh umpamanya itu terlihat di pengejawantannya itu dia mengambil filosofi dasar dari Piagam Madinah, seperti itu. Nah, itulah saya bilang kalau
saya katakan tidak apple to dalam sejarahnya menurut saya Kristen itu memang menurut saya belum ada gitu dasar pijakannya, negara mana yang kita mau ambil contoh umpamanya. Yang kedua, di dunia barat sana itu kan ada yang namanya sekularisasi. Sekularisasi itu artinya memisahkan urusan agama dengan negara. Negara itu yang agama itu yang dimaksud pastilah Kristen. Jadi kalau umpamanya dia bilang kita mau terapkan, negara barat saya aja menolak gitu. Itu saya pikir itu prolog saya di awal ini. Sebelumnya saya kembalikan pada moderator. Oke, terima kasih Bang Buyung atas opening statement yang di dalam dialog pada malam hari ini. Dan selanjutnya bergulir kepada Bapak Pitro untuk menyampaikan opening statement selama 7 menit. Timer berjalan, opening statement meluncur. Baik, salam damai, Pax Vobis, salam. Saya kalau tadi Bapak mulai dengan doa singkat, saya juga mulai dengan doa singkat atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Ketika saya disajikan judul ini, saya tidak tertarik dengan judul ini. Kenapa? Karena judul ini minus konten dialog antar Kristen dan Islam secara teologis, ya. Jadi sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan topik ini karena topik ini akhirnya akan merujuk mengarah kepada suatu propaganda yang nantinya bahwa hukum ini yang lebih baik, hukum itu kurang baik, hukum ini yang lebih pantas, hukum itu yang kurang pantas, seperti itu kan. Tapi syukurlah Pak Buyung tadi pun langsung menyadari bahwa kedua masalah ini bukan apple to apple ya. Kenapa? Karena baik Kristen maupun Islam itu punya konsep hukum yang berbeda. Ya. Pak Buyung tadi sudah menjelaskan bagaimana Nabi mempraktekkan hukum-hukum itu di dalam sistem pemerintahannya, di mana Nabi menjadi sumber hukum itu sendiri, ya, dan sang Nabi menjadi hakim atas hukum di negaranya sendiri, adalah sesuatu yang menjadi ciri khas filosofis spiritualitas hukum Islam, bahwa agama, negara dan pemerintahan itu tidak terpisahkan. Itu sebabnya Islam masa kegagalan negara-negara khilafah-khilafah yang tidak ada satupun bertahan, mencoba bernostalgia, mau menghidupkan sistem pemerintahan Nabi. Walaupun ini akhirnya menjadi satu dilema, konflik, atau pro dan kontra di kalangan Muslim itu sendiri. Sama seperti salah satunya Pak Mahfud mengatakan tidak mungkin kita melaksanakan mempraktekkan khilafah yang dipraktekkan oleh Nabi karena zamannya berbeda. Pada zaman Nabi bisa dipraktekkan itu khilafah karena ada Nabi yang menjadi penentu, menjadi hakim, menjadi sumber hukum, dan menjadi decision maker. Jadi tidak ada satupun tokoh Muslim yang bisa menggantikan posisi Nabi, ya, dalam hal itu. Kira-kira apa yang dijelaskan oleh Pak Buyung tadi, itulah gambaran atau spiritualitas atau filosofi antara hukum, negara, politik, dan pemerintahan dalam Islam, sesuatu yang tak terpisahkan. Nah, kalau ditanya tentang hukum Kristen, tidak ada hukum Kristen. Ya. Apa yang ada? Yang ada adalah hukum Kristus. Jadi kadang-kadang orang membolak-balik seolah-olah Kristen yang menjadi nomor satu, Kristusnya dilupa.
Kristen itu tidak ada artinya, tidak ada gunanya, tidak ada apa-apanya kalau tidak ada Kristus. Maka hukum Kristen itu adalah hukum yang mengacu kepada hukum yang ditetapkan oleh Kristus. Apa hukum yang ditetapkan oleh Kristus? Bisa kita lihat dalam Yohanes 13 ayat 34. Kalau moderator punya kitab suci online mungkin bisa ditampilkan. Kalau tidak, mandatum novum donobis ut diligatis in vecem sicut dilexi vos ut et vos diligatis in vecem. Yohanes 13 ayat 34. 13:34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus mengasihi satu sama lain. Di ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya. Jadi hukum yang ada dalam benak Yesus itu berbeda dengan hukum yang ada dalam benak Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, para penggiat khilafah. Bahkan orang Yahudi pada zaman itu pun berbeda. Ya. Apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala, oleh para penggiat khilafah, itu persis yang dipahami oleh orang Yahudi tentang peranan Yesus sebagai penegak hukum syariat positif negara, sekaligus jadi pemimpin, jadi pembebas mereka dari penindasan Romawi. Tetapi sepertinya Yesus berbeda dengan apa yang dia maksud. Yesus tidak membawa syariat legal formal untuk menjadi hukum positif atau hukum pidana atau hukum perdata dalam masyarakatnya. Karena hukum jenis seperti ini sudah ada hukum Taurat, ya, hukum Taurat, hukum agama yang menjadi hukum positif juga, ya, di kalangan masyarakatnya. Ada juga hukum Romawi sebagai penguasa di negeri penjajah lah kita katakan, ya. Tetapi Yesus tidak datang untuk itu. Dia datang, orang tahu dia datang sebagai raja, tetapi raja yang ada dalam benak orang Yahudi dan raja yang Yesus mau sajikan itu berbeda. Itu kita bisa lihat dari dialog antara Pilatus dengan Yesus ketika Yesus diinterogasi. Yohanes 13. Yohanes 13 yang di atas tadi itu. Terima kasih. Pilatus bertanya, habiskah? Iya. Pilatus bertanya, apakah engkau raja orang Yahudi? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pastilah hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Nah, di sini Yesus mau meluruskan pemahaman Pilatus tentang kerajaan Yesus itu kerajaan apa? Bukan kerajaan khilafah. Udah habis ya? Iya, sudah, Pak. Bukan kerajaan khilafah. Udah. Oke, silakan. Baik. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ke season kedua, yakni season tanya jawab. Karena di season pertama Bang Peta Buyung mengawali dengan opening statement, maka pertanyaan akan diberikan selama 2 menit akan diberikan kepada Bang Buyung. Tidak membuang waktu lagi, timer berjalan, pertanyaan Bang Buyung mengalir. Baik, terima kasih Pak Petro. Saya simpel aja pertanyaannya, karena ini kan menyangkut judulnya, ini kan sifatnya aplikasi, ya kan? Konsep hukum yang diterapkan sebenarnya itu ada nggak aplikasinya? Anda katakan itu, pernah nggak Yesus mengaplikasikan konsep hukum itu dalam masyarakatnya?
Karena sepanjang sepengetahuan saya, Yesus itu nggak pernah jadi raja pun nggak pernah, ya kan? Dia cuma muter-muter di sekitar Yerusalem itu. Filosofinya ada mungkin, tapi nggak pernah diaplikasikan gitu. Dan bagi saya itu ajaran kasih itu adalah seperdua dari hukum itu sendiri. Karena konsep hukum yang mondial di dunia ini itu adalah perpaduan antara keadilan dan kemanusiaan. Keadilan itu dari Taurat dan kemanusiaan itu dari hukum yang dikatakan Yesus itu, dan dipadukan oleh Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah 178 itu. Itu Pak, saya tanyakan, ada nggak aplikasinya kalau orang berbicara masalah hukum itu sendiri? Yang kedua, kalau yang dikatakan kasih itu bagaimana solusinya kalau umpamanya terjadi kekerasan atau pembunuhan? Orang nggak mau, maksudnya ajaran memaafkan aja, tapi harus umpamanya ya mati dengan mati gitu. Gimana aplikasinya di dalam ajaran saudara kalau memang bisa diterapkan dan mondial diaplikasikan di dunia gitu? Karena harus ada solusi, tidak bisa nggak ada. Itu saya pikir itu dua pertanyaan singkat saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bang Buyung atas dua pertanyaannya terhadap Bapak Pitro ya. Dan diberi kesempatan selama 7 menit kepada Pak Pitro untuk menyampaikan sanggahan atau jawaban terkait pertanyaan dari Bang Buyung. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Baik. Jadi begini, pertanyaan itu akan sangat tepat disajikan, dilemparkan ketika kita sudah punya konsep hukum yang sama. Tetapi Yesus tidak punya konsep hukum yang ada dalam pikiran Bapa, yaitu hukum formal, hukum positif, hukum ya justice lah ya, court justice ya. Yesus tidak datang untuk itu. Nah, pertanyaannya, kalau ada masalah katakanlah kriminal dan sesuatu di masyarakat, apa solusinya? Apa penyelesaiannya? Kristus tidak pernah mau mengontrol, mengatur seluruh pemikiran dan kehidupan manusia. Manusia diciptakan berbeda-beda, dengan latar belakang berbeda, geografis yang berbeda-beda, budaya yang berbeda-beda. Yesus tahu persis bahwa manusia sudah diberi akal budi untuk menyusun hukum mereka masing-masing. Demikian itulah sebabnya ada secara otomatis naluriah ada banyak ahli-ahli hukum yang muncul. Tanpa harus membaca Injil, tanpa harus membaca Al-Quran, tanpa harus membaca Tripitaka, Weda. Tetapi Kristus sebagai ilahi menganggap manusia punya hati nurani. Allah telah menempatkan hati nurani dalam diri mereka untuk bisa mengatur itu. Jadi Kristus tidak pernah punya pemikiran akan pengikut-pengikutnya akan menjadi ahli-ahli hukum, ahli-ahli syariat, ahli yang mengontrol segala kelakuan manusia, berpakaian, cuci muka, menikah, ini sampai sedetail-detailnya itu tidak ada. Tidak ada. Islam itu ada karena memang formalnya seperti itu. Di dalam Kristen konsep dasarnya adalah free will, kehendak bebas. Jadi Allah hanya memberikan kita modal utama, kesadaran nurani, akal budi, maka akal budi itu akan bekerja mencari kebenaran itu sendiri. Tanpa Al-Quran orang bisa menciptakan hukum. Sampai saat ini hukum Indonesia memakai hukum pidana perdata dari Belanda. Gitu? Mereka tidak baca Alkitab, tidak baca Injil, tidak baca Al-Quran itu. Bahkan sebelum Nabi Muhammad juga ada banyak pemimpin besar yang memerintah dengan kejayaannya kan. Jadi Nabi Muhammad bukan satu-satunya pemimpin yang berhasil. Bahkan kalau saya mengatakan ini adalah pemimpin yang gagal dalam konteks kegagalannya menetapkan syariat-syariat hukum-hukum Islam itu untuk bisa diteruskan oleh para khalifah-khalifah penerusnya. Yang dimana apa akibatnya? Semua khalifah-khalifah penerusnya itu bernasib tragis kan.
suksesnya tidak ada yang sukses, tidak ada yang damai. Terakhir Utsman dibunuh, tangan dipotong dan lain-lain. Ya toh. Jadi saya bukan dalam konteks mengkritisi itu. Dari awal sih saya menolak itu. Saya lebih cenderung menjelaskan perspektif Kristen gitu ya. Jadi apa yang mau saya sampaikan di sini, kita harus menyadari bahwa kita punya perspektif yang berbeda tentang hukum itu. Kristen yang diinspirasi dari Kristus tidak punya konsep hukum syariat formalitas. Artinya hukum Allah menjadi hukum ala negara untuk mengatur masyarakat. Tidak ada itu. Bahkan makanya di negara-negara Kristen pun itu ya hukum sipil, hukum gereja. Oh, berarti memang nggak ada. Tetapi tidak harus bertentangan itu. Tidak ada. Karena Kristus itu tidak berbicara, kan dia kan bukan raja dari dunia ini. Kalau saya bacakan tadi itu. Apakah engkau raja? Betul. Ya, saya raja. Tapi saya bukan raja dari dunia ini. Kalau saya raja dari dunia ini, Serdaduka akan datang membela saya. Ahli hukumku akan datang membela saya. Begitu. Jadi tidak ada isme dalam kekristenan bahwa hukum Tuhan mengatur semua, sampai cuci tangan, sampai membersihkan piring, sampai mengatur celana, harus di atas mata kaki, harus menutup wajah, harus bagaimana. Ada hukum ilahi dalam hati nurani kita yang Allah sudah berikan. Sehingga kita menjadi manusia seutuhnya, bukan robot. Ibadat 5 waktu hanya karena sudah syariat. Puasa hanya karena sudah syariat. Ya toh? Melakukan ini, melakukan itu hanya karena sudah aturan itu. Pakai kerudung karena sudah. Orang Kristen pun ada kerudung, para biarawati kan. Tapi itu bukan syariat. Itu bukan syariat. Enggak ada. Itu hanya dress code sebagai satu penyesuaian suasana kebatinan. Jadi berbeda. Kalau saya habis waktunya diingatkan karena saya suka bicara saya ya. Jadi yang perlu kita tekankan di sini, kita harus menyadari bahwa Islam dan Kristen punya perspektif yang berbeda soal hukum Allah, hukum ilahi yang dijadikan menjadi hukum formal, hukum positif, hukum negara dan lain-lainnya. Demikian jawaban saya, Pak Peta Buyung. Oke, terima kasih. Masih tersisa beberapa detik dari waktu yang ditetapkan. Baik. Saya masih ada 47 menit ya. Jadi seperti yang saya pertegas lagi tadi itu, bahwa Kristus sebagai junjungan Kristen adalah raja. Tetapi dia bukan raja dengan serdadu pedang, dia bukan raja dengan nuklir di tangannya, dia bukan raja dengan pasukan siap bunuh diri, dia bukan raja dengan sejuta kekuatan politik dunia dalam tangannya, tetapi dia adalah raja kebenaran. Dia adalah raja kebenaran. Apa itu kebenaran? Yaitu bahwa dia adalah sang kebenaran, sang jalan, sang hidup. Jadi tidak hanya tidak selevel dunia saja. Demikian kira-kira. Oke, terima kasih Pak Pietro Del Monte atas jawaban terkait pertanyaan dari Pak Abang Peta Buyung ya selama 7 menit. Dan dipersilakan kepada Pak Pietro untuk menyampaikan pertanyaan selama 2 menit pada Bang Peta Buyung. Timer berjalan, pertanyaan Pak Pietro meluncur. Nah, karena dari awal saya tidak terlalu tertarik sebenarnya dengan topik ini, tapi saya harus memutar otak untuk bertanya sesuatu ya. Saya hanya bingung ya, dalam arti begini. Hukum agama, hukum ilahi menjadi hukum positif, hukum formal suatu negara ya. Pertanyaan saya, siapa yang mengontrol eksekutif negara khilafah tadi itu, di mana di sana adalah hukum Islam yang berlaku? Satu, ya.
Siapa yang mengontrol? Kalau zaman Nabi, ya. Kemudian selain Arab Saudi yang kita tidak tahu persis bagaimana keberhasilannya menerapkan hukum syariat ya, mana negara, mana khilafah yang berhasil dan membuat rakyatnya makmur, bangsanya jaya, maju, sejahtera karena menerapkan hukum syariat Islam tadi itu. Itu saja pertanyaan saya. Oke, terima kasih. Sudah cukup ya. Itu saja pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Petro. Dan dipersilakan kepada Bang Buyung untuk menyampaikan sanggahan atau jawaban terkait pertanyaan Pak Petro selama 7 menit. Timer berjalan, sanggahan meluncur. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya harus mengklarifikasi dulu bahwa sebenarnya kalau masalah diskusi seperti ini, saudara tadi mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya konsep, ya kan? Kristus itu sebab dia tidak mau mengontrol kehidupan manusia, ya mau diapa lagi? Berarti memang Kristen itu ya dalam sisi hukum itu memang tidak punya panduan dasar. Yesus sebagai otoritas tertinggi itu tidak punya konsep yang pas, yang jelas terhadap hukum itu sendiri, ya kan? Terus ya itulah makanya saya bilang agama kalau macam Kristen itu makanya kenapa banyak ditinggalkan, karena itu salah satunya memang dia tidak punya konsep. Nah, orang-orang yang meninggalkan itu kalau nggak jadi gnostik, jadi ateis, ya mualaf. Karena memang dasarnya itu dia tidak punya. Nah, di sini bedanya, Pak, yang harus saya tekankan. Kenapa Islam itu sesuatu yang ideal? Karena Bapak harus tahu bahwa segala yang diajarkan kepada umat Islam itu adalah asalnya itu adalah ibadah, ya kan? Perbuatan kita ini semuanya umat Islam itu menganggap adalah semua dari ibadah. Makanya semua diatur, Pak. Makan dengan tangan kanan itu diatur. Masuk WC itu diatur. Ada semua aturannya. Makanya ada yang dinamakan dengan syariat. Syariat itu kumpulan aturan yang memuat dasar-dasar kehidupan baik berbangsa. Nah, di situ nanti ada poin-poinnya, umpamanya hukum keluarga diatur namanya ahwalus syahsiyah, ya kan? Kalau politik namanya siasa Islamiyah. Memang ada semua. Jadi kalau umpamanya dikatakan hukum mana yang lebih layak, ya jelaslah hukum Islam. Karena Bapak sendiri mengakui bahwa Yesus itu sebenarnya tidak punya konsep. Nah, sekarang saya beralih ke pertanyaan saudara. Kalau kita melihat dasarnya, tidak usah jauh-jauh Pak ke Arab Saudi. Negara tetangga kita aja Brunei, ya kan? Nah, di sana itu sudah hukum Islam itu sudah diterapkan dengan bagus, ya kan? Makanya kalau Hasan Bolkiah umpamanya dia katakan negeri saya ini adalah baldatun tayyiba wa rabbun ghafur, itu sudah terbukti, Pak. Iya kan? Kemudian di Arab Saudi sendiri, filosofi dasarnya, dasar negaranya itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Itu sudah ditegaskan, Pak. Konsep hukumnya, kalau kita katakan berhasil atau tidak, ya lihatlah Arab Saudi itu. Iya kan? Sekarang gini, dalam perkembangan dunia Islam ini kan sebenarnya kayak roller coaster aja. Ya kan? Dulu itu umat Islam, kalau kita mau bernostalgia, itu nanti kejatuhannya itu, ya, Turki Utsmani itu berpihak kepada Jerman pada Perang Dunia Pertama. Di situ aja sebenarnya kejatuhannya. Iya kan? Tetapi sekarang ini kan sudah dimulai bangkit kembali. Makanya yang lain pada takut, khawatir tuh. Iya kan? Karena dunia Islam sekarang ini sudah mulai. Karena orang jenuh juga dengan kehidupan sekularisasi seperti ini, duniawi, hedonisme. Mereka itu beralih kembali
ke dasarnya yang namanya agama, ya kan? Bahkan di barat sana ada sindrom namanya post-kristianisme itu, ya kan? Mereka sudah tidak percaya lagi yang namanya ajaran agama itu. Ajaran agama apa yang dimaksud itu? Ya pastilah Kristen. Populasinya semakin berkurang karena dia tidak percaya bahwa ada konsep yang bisa kehidupan dia baik secara lahiriah maupun batiniah. Karena konsep yang diajarkan oleh Yesus itu menurut dia ya imajiner. Dia mengatakan ada raja, mana kelihatan, tidak ada faktanya kan. Kalau Islam ada Pak, ada faktanya. Kelihatan bahwa Rasulullah itu memimpin, ya kan? Dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ya kan? Setelah itu ada dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, baru 3 kerajaan kecil, dinasti Safawiyah, ya kan? Dinasti Mughal, 1923, semuanya itu masih ada. Ya namanya orang perputaran zaman itu pastilah ada. Kalau sekarang ini kemunduran Islam bukan berarti mundur Pak, sedang diam dia. Ibarat orang salat itu belum bangkit dari salatnya. Suatu saat juga kalau umpamanya terjadi. Karena itulah perputaran dunia. Sekarang aja ini kita melihat istilahnya hal-hal yang seperti itu, orang semua sekarang itu percaya bahwa kita ini harus kembali ke hal-hal yang sifatnya itu menenteramkan kita. Nah kalau Islam ya memang punya semacam konsep Pak. Justru Kristen yang tidak punya konsep itu, ya kan? Konsepnya itu selalu ke permasalahan seputar keyakinannya terhadap Sang Mesia itu. Itu pun banyak orang gontok-gontoiran sama dalam Islam. Kalau akidahnya satu, tauhid, tidak ada alirannya itu Pak. Semua umat Islam pasti sepakat Tuhannya satu gitu, ya kan? Kalau yang lainnya pasti gontok-gontokan. Karena apa? Kita ini Pak, kalau dalam umat Islam itu namanya tauhid, umpamanya ajaran Trinitas itu sendiri. Banyak kalau tadi aja sebelum kita diskusi ini ada yang cakar-cakaran itu. Ya, sama konsep aja cakar-cakaran. Padahal yang paling fundamental yang namanya tauhid itu atau yang Anda mungkin Trinitas itu fundamental pun cakar-cakaran. Apalagi kalau mau masuk dengan konsep negara, orang nggak percaya. Kalau Islam memang ada panduannya Pak. Saya pikir jawaban saya cukup. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Buyung atas jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Petre ya selama 7 menit tadi. Dan dipersilakan Bang Buyung untuk menyampaikan pertanyaan balik ke Pak Petro selama 2 menit. Timer berjalan, pertanyaan Bang Buyung mengalir. Baik, terima kasih. Saya kembali gini. Sekarang pertanyaan kekinian aja deh. Ini kan sekarang nih gerak-gerakan istilahnya sejak orang-orang itu sekarang ini Pak, yang namanya sekuler itu mereka nggak percaya lagi dengan agama gitu. Kalau di barat sana, ya kan? Dia nggak percaya itu karena dianggap itu agama mengang kehidupan mereka. Yang namanya agama itu pastilah Kristen di sana Pak. Kalau di barat sana, ya kan? Nah, umat Kristen populasinya memang semakin menurun di sana Pak. Sekarang apa langkah-langkahnya umpamanya dalam ajaran Anda itu untuk istilahnya mengembalikan mereka itu atau menjadikan adakah hukum yang bisa menjadikan acuan buat mereka yakin ajaran Kristen itu adalah ajaran yang betul-betul sempurna, paripurna gitu. Ada tidak? Diulang. Karena setahu saya selalu dirinya selalu kembali ke ada ajaran Kristen itu yang istilahnya memuat solusi yang paripurna terhadap hal itu. Karena selalu saja itu yang selalu diingat-ingat itu bagi saya sih, selalu diingat-ingat itu ajaran kasih itu tidak punya solusi Pak. Itu satu alternatif dalam kehidupan ini. Iya kan? Selalu kasih. Gimana orang kalau dibom masa mau dikasih? Harus melawan dong. Kan begitu. Iya kan? Saya pikir itu Pak. Itu aja yang saya, karena
Saya pikir tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Yesus itu tidak punya konsep. Jadi apa yang saya mau pertanyakan, kalau dia Bapak sendiri yang katakan dia tidak punya konsep masalah hukum ini, dia seluruhnya memberikan kontrol kehidupan dengan ajaran free will Anda itu yang Anda sampaikan tadi. Ya, apa yang saya mau tanyakan kalau Anda sudah mengunci seperti itu. Oke, terima kasih Bang Buyung atas pertanyaan terhadap Pak Petro. Saya kira Pak Petro dapat mengambil poin-poin pertanyaan dari Bang Buyung kali ini. Dan berikutnya diperkenankan untuk Pak Petro untuk menyampaikan jawaban terkait pertanyaan Bang Buyung selama 7 menit. Timer berjalan. Baik. Jawaban Baik, meluncur. jadi kayak sepertinya ada harus saya klarifikasi ya. Saya tidak ada mengatakan bahwa Yesus tidak punya konsep. Apa yang saya ucapkan itu adalah konsep itu sendiri tentang hukum. Itu hanya konsep kita berbeda, konsep Islam berbeda, konsep Kristus berbeda. Ketika konsep itu berbeda, jangan dong langsung disimpulkan Kristus tidak punya konsep. Itu justru saya tidak akan membalas itu karena kita mau diskusi yang produktif ya. Jadi tidak benar Yesus tidak punya konsep. Yang benar adalah kita punya konsep yang berbeda. Dari awal saya mengatakan itu. Dan lalu seperti saya duga sebelumnya, ini akan menjadi propaganda yang paling saya tidak suka. Jadi jualan kacang kita jadinya kan. Islam punya hukum lengkap detail sampai cuci tangan, makan, beol, baju, pakaian, rambut, sikat gigi. Lalu pertanyaan saya muncul, terus kalau orang tidak beragama Islam nggak tahu cara makan yang baik gitu loh, ya kan? Kalau dia tidak mengenal Al-Quran, dia tidak tahu cara berpakaian yang baik. Jadi seolah-olah dunia ini sebelum Islam datang dalam kejahilian, kalau tidak jahiliyah ya, itu kan juga doktrin yang tidak benar. Tahun 700-an Timur Tengah itu sudah mencapai puncak kejayaannya yang tertinggi. Ya, Islam baru muncul pada zaman itu, gitu. Kemudian sebelum Islam juga sudah banyak ahli-ahli hukum yang meletakkan dasar-dasar hukum kan, orang Yunani terkenal itu kan, Aristoteles, Socrates dan Thales dan lain, itu. Jadi justru Kristen itu, Kristus bukan Kristen, Kristus itu, ya. Sudah memberikan, menciptakan nurani akal budi dalam diri manusia itu untuk menentukan, menetapkan hukum-hukum yang tepat dalam budayanya. Hukum Arab nggak cocok di Indonesia, ya. Di kampung saya orang pakai baju daster aneh, itu orang tutup muka semua dianggap karung sampah, ya kan? Tapi di dunia lain itu sesuatu yang biasa, ini budaya gitu loh. Nah itu sebabnya saya bisa katakan bahkan dari penjelasan Bapak itu hukum Islam itu menjadi tidak kompatibel untuk dunia, hanya kompatibel kepada orang yang beragama dan mau menerima budaya Arab itu, gitu. Nah kembali langsung ke pertanyaannya saja ya, soal sekular. Jangan salah, di Barat itu memang semua terbuka, semua orang beragama kelihatan beragama. Orang ateis kelihatan ateis, orang sekular kelihatan sekular, agnostik semua terbuka. Itu ciri-ciri orang Eropa. Di Timur Tengah semua tertutup. Dan ini adalah zaman kehancuran Islamisme di Timur Tengah. Irak sudah kembali mulai Kristen semua. Iran sudah mulai tapi akhirnya kita propaganda kan. Jadi saya hindarkan ini karena bagi saya kalau kita akademisi tidak penting jumlah itu. Mau seluruh dunia ini jadi Muslim, Islam tidak menjadikan Islam jadi benar, atau seluruh dunia ini meninggalkan Kristus, Kristen tidak menjadikan Kristen itu salah. Logikanya bukan seperti itu. Kebenaran tetap kebenaran, ketidakbenaran akan tetap ketidakbenaran. Itu mengenai saya punya data Pak, saya di Mesir bagaimana orang convert diam-diam dari Islam menjadi Kristen tapi tetap masih ke masjid, tetap menjadi masih imam, masih kasih khotbah, tapi pelan-pelan dimasukkan faham-faham Kristianinya. Itu saya punya banyak data Pak, ya kan, untuk itu. Kenapa? Karena orang meninggalkan agama ini di sana itu hukum mati, gitu.
Jadi itu pendapat saya soal sekular. Sekular itu ada di mana saja, mau di barat atau mau di timur, hanya formatnya, rasanya berbeda, bungkusannya berbeda, ya. Jadi saya pikir jangan kita manfaatkan forum yang ini hanya untuk propaganda kacang lah gitu ya. Anda mau menganggap bahwa agama Anda the best, no problem, wajar lah. Kalau Bapak bilang Kristen yang the best, berarti Bapak udah error itu kan, nggak masalah itu. Kemudian apakah ada ajaran Kristen untuk meyakinkan orang sekular untuk mempercayai Kristen? Orang mau menjadi Kristen itu Pak nggak perlu diyakinkan, itu. Masa Pak? Itu pilihan. Gimana? Terus kalau saya tidak bisa meyakinkan dia, lalu saya harus bubar? Enggak. Kalau Bapak tidak bisa meyakinkan saya Islam, lalu Bapak biasa jadi murtad. Bukan begitu. Baik Islam maupun Kristen sudah punya aturan, norma-norma ajaran masing-masing. Nah, apakah orang mau mengadopsi itu atau tidak, itu semua terserah kepada mereka. Dan ingat, yang di Eropa itu Kristen berkurang bukan karena jadi mualaf. Bapak tadi bilang karena populasi. Ciri-ciri budaya bangsa yang mencapai puncak peradaban tertinggi, ya, itu begitu. Semua hitungan, logika main, uang di Timur Tengah, orang tidak mikir itu. Di negara-negara berkembang atau di miskin, ya, tidak terlalu memikirkan, banyak anak, banyak rezeki, gitu. Nah, itu makanya kejayaan suatu bangsa itu ada titik puncaknya. Ada titik puncaknya, ada titik mundurnya. Kristen di Eropa tidak pernah menjadi mualaf. Tapi memang angka kelahiran minus, migrasi dari negara-negara Islam membanjiri. Nah, ini kan satu kegagalan negara-negara Islam. Syarat hukumnya tidak berhasil mempertahankan rakyatnya untuk stay di negaranya, di negara khilafahnya, di negara Islamnya. Malah ke negara kafir. Itu kenapa? Karena masih lebih nyaman di negara kafir. Ada harapan, ada masa depan, ada kebebasan. Ketika mereka sudah pindah ke negara kafir, mereka baik juga jadi ateis, baik menjadi sekular, baik menjadi Kristen, tetap ada yang menjadi Muslim. Jadi ini tidak harusnya menjadi objek pembahasan kita, karena ini arahnya menjadi jualan kacang kita, jualan kecap kita. Agama saya bukan agama kecap. Terima kasih. Begitu Pak Buyung. Ya, terima kasih Pak Petro, luar biasa. Meskipun malam tetap semangat ini Pak Petro menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Pak Peta Buyung selama 7 menit. Ya. Dan selanjutnya bergantian nih, Pak Petro selama 2 menit diberikan waktu untuk menyampaikan pertanyaan kepada Bang Buyung. Waktu dan tempat dipersilahkan, timer berjalan, pertanyaan Pak Petro meluncur. Saya sebenarnya tidak punya banyak pertanyaan ya, karena kan namanya juga hukum Islam ya, memang gitu kan, apa yang mau saya pertanyakan, hanya saat yang mengganjal dalam pikiran logika sehat saya, ya itu saja tadi itu, semua diatur, kata Bapak tadi, cuci tangan pun diatur, nyisir pun diatur, sikat gigi pun diatur, celana pun diatur, ya toh. Lalu di mana kemanusiaan kita itu? Itu loh, hukum itu ingat, hukum identik untuk mengendalikan massa. Hukum efektif untuk mengendalikan massa. Sungguhkah ini benar-benar kehendak Allah Subhanahu wa taala atau kepentingan para pemimpin yang berkedok religius membajak agama itu sendiri? Kita lihat negara-negara yang paling tidak transparan dalam pemerintahan adalah dan paling tidak akuntabel adalah negara-negara yang menjadikan agama menjadi tamengnya, karena tidak bisa kita lawan. Siapa bisa melawan presiden yang diridhoi oleh Allah? Kualat kita, ya kan? Kualat kita. Berapa banyak orang, kalau mungkin Bapak belum pernah selingkuh ya, tapi teman-teman Bapak mungkin ada, ya. Itu sudah berapa banyak harus kita rajam mati kalau kita mau mempraktekkan hukum Islam. Berapa banyak di Bukit Tinggi ada banyak homo,
katanya. Dan di daerah-daerah lain. Berapa banyak harus kita hukum, kita bunuh, rajam semua para homo-homo itu. Gitu? Apakah hukum ini hanya tajam kepada umat awam, tapi tumpul kepada penguasanya? Kan itu menjadi diskusi yang dalam, Pak Buyung. Jadi jangan kita oh ya, baik, sudah habis. Silakan. Oke, terima kasih. Saya kira Pak Buyung dapat mengambil poin-poin apa yang menjadi keluh kesah dari Bapak Pitro ini sebagai pertanyaan atau untuk dijawab selama 7 menit berikutnya. Dan tidak membuang waktu lagi, selama 7 menit dipersilakan Bapak Peta Buyung untuk memberikan jawaban terkait pertanyaan Pak Pitro. Timer berjalan, jawaban mengalir. Nah, gini Pak, yang harus saya jelaskan itu filosofinya itu kita ini sebagai umat Islam. Karena kita selalu diajarkan bahwa dalam hidup dan mati kita itu seluruhnya itu bermakna ibadah gitu. Bahkan di salat itu selalu ditegaskan bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya itu. Makanya kalau Anda mempertanyakan kenapa ada aturan yang mulai dari kesadaran apa gitu. Nah, itu hukum itu kan semuanya itu masuk kepada ranah apa yang Anda sampaikan tadi, bahwa itu adalah perpaduan yang tidak ada dalam agama Anda, kan begitu. Persoalannya kalau umpamanya kita ini menjadikan hidup kita ini sebagai bernilai ibadah, beda kan dengan Anda umpamanya gitu. Kalau yang lain sih aja, yang penting aturannya itu tidak seperti aturan Anda gitu. Mungkin ya karena memang itu saya katakan tadi, meskipun mau dibilang apa faktanya, memang ada beberapa hal yang krusial itu memang tidak diatur di agama Anda kan. Dialihkan bahwa ya, kalau ini bukan aturan agama gitu. Kalau Islam itu tidak. Islam itu selalu menjadikan sesuatu itu dengan nilai ibadah. Makanya agama itu turun sebagai konsep menjalankan yang ibadah itu dijadikan sebagai syariat. Seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu sendiri banyak dijelaskan terkait itu. Dia sebagai ajaran yang universal, Al-Quran itu mencakup nilai-nilai luhur yang ada dalam kehidupan manusia. Itu yang tidak ada memang dalam agama Anda. Itu saya yakini memang. Makanya kalau umpamanya kita mau mengatakan bahwa ini hukumnya seperti apa, mungkin Anda bingung, tapi kami ini nggak pernah bingung. Karena semua itu ada landasannya gitu. Ya kan? Kalau umpamanya penerapan hukum Islam itu Pak tidak semena-mena. Itu kalau Anda berpikir bahwa semua orang segala sesuatu itu semena-mena, itu bukanlah hukum, ya kan? Rajam itu Pak, orang umpamanya kedapatan berzina umpamanya, ya kan? Tidak bisa dihukum kalau tanpa ada 4 orang saksi dalam Islam itu. Anda bisa bayangkan itu, bukan 2 orang saksi, 4 orang saksi. Yang harus bahwa dia itu melakukan sesuatu. Lantaran hati-hatinya itu umat Islam itu. Orang mengaku pun bahwa dia berzina, dia tidak bakalan itu secepatnya langsung dihukum seperti itu. Karena apa? Pengakuan itu bisa jadi istilahnya di dalam kasus Rasulullah ada sahabat pernah seperti itu, ditanyain sampai 3 kali. Betul ke kamu yang perbuat itu. Tapi landasan dia karena iman, takut untuk berbuat dosa, dia akan sampai Rasulullah sedih untuk merajam dia. Karena pengakuan pertobatan dia itu. Dia tidak melihat sesuatu itu karena dia memang dihukum pun karena ridha Allah. Coba bayangkan Pak, di pengadilan istilahnya di masa khilafah Utsmaniyah, apa segala khulafaur rasyidin. Orang berhadapan Yahudi dengan umat Islam aja umpamanya. Senyum aja kepada umpamanya lawan kita bermuka masam kepada orang lain, itu ditegur Pak. Coba bayangkan itu keadilannya. Amr bin As tidak berbuat adil kepada orang Yahudi,
Umar bin Khattab itu cuma menggores pedangnya pada tulang itu, baru dia bawa ke sana sebagai simbol. Dia bawa itu. Amr bin As itu dia sudah tahu bahwa ada saya melakukan kesalahan ini. Sisi kemanusiaan dan keadilannya itu ada memang. Saya katakan konsep yang ada dalam Islam itu memang secara universal itu diperlakukan, Pak. Iya. Jangan mengira maksudnya. Coba bayangkan itu hukum potong tangan dalam sejarahnya, mulai dari zaman Rasulullah sampai Turki Utsmani itu cuma 6 kasus, Pak. Hanya 6 kasus dicatat oleh sejarah. Coba bayangkan itu. Ya. Begitu ketatnya orang itu istilahnya melakukan itu. Tapi memang adanya. Orang mau melakukan pembunuhan aja itu, kalau umpamanya membunuh harus dibunuh, itu kan kelihatan bahwa kemanusiaan itu perlu diketengahkan dibanding dengan kalau kita hanya melakukan hukum yang tanpa dasar. Seperti itu pemikiran. Jadi bagi saya apa yang Anda sampaikan itu kalau umpamanya itu sekali lagi saya bilang karena konsep dasar dalam Islam sudah diatur semua, berbeda dengan Kristen yang menurut saya itu memang tidak konsep-konsep seperti itu memang tidak diatur oleh Yesus sendiri. Karena makanya salah satu kekurangan kenapa maksudnya hukum Kristen itu tidak bisa diterapkan dalam dunia modern ini karena konsepnya itu tidak mondial gitu, tidak universal, tidak sama dengan hukum Islam. Kalau umpamanya masalah asal itu kan cuma tradisi. Ya memang tidak, orang-orang seperti itu yang namanya budaya itu ya dikembalikan kepada kearifan lokal masing-masing tempat, iya kan? Anggaplah umpamanya di Padang sana ada yang namanya ada Basandi Sara Basandi Kitabullah, kan begitu. Itu kearifan lokal itu. Yang maksudnya keseluruhannya itu memang ada filosofinya. Karena memang di sana umpamanya mayoritas umat Islam. Ya kita tidak bisa dong maksudnya kayak menjustifikasi bahwa itu salah, nggak bisa. Atau kita umpamanya ada orang yang berpakaian umpamanya pakaian apa terus kita katakan kok nggak bisa gini. Lah, apanya nggak bisa? Itulah yang namanya kebebasan. Untuk itu. Oke. Karena bagi saya kalau umpamanya kita ya saya cukup ya. Oke, terima kasih Bang Buyung atas jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Pietro. Dan tidak terasa waktu sudah 1 jam lebih ini ya. Dan putaran terakhir ini. Jadi pertanyaan Bang Buyung. Setelah itu pertanyaan Pak Peter itu berarti 1 putaran. Dan selama 2 menit diberikan kepada Peter Buyung untuk memberikan. Tolong cepat ini nanti putus ini. Iya, baik. Saya ya. Maaf ini ada acara di rumah jadi sering lompat listriknya. Siap, ya. Nggak apa-apa, Pak. Ya. Baik. Nggak apa-apa, yang terpenting jadi ini pertanyaan Bang Buyung iya, dulu. Jadi berikan Pak Munte. Selama 2 menit. Pertanyaan ya. Oh, ya silakan. Oke. Tidak membuang waktu lagi, selama 2 menit diberikan kepada Bang Buyung untuk memberikan pertanyaan kepada Pak Pietro. Selama 2 menit timer berjalan, pertanyaan muncul. Baik Pak, baik saya kembali lagi, umpamanya saya mempertanyakan saja lanjutan filosofinya sebenarnya penerapan hukum dalam ajaran Kristen itu sendiri. Karena bagi saya kenapa saya pertanyakan itu karena orang-orang di zaman sekarang ini, maaf ya kalau saya bilang orang itu kayaknya ketika umpamanya menyebut hukum tidak pernah itu berafiliasi atau terkonsentrasi
untuk mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah hukum agama Kristen gitu, ya kan? Kalau dalam Islam itu di Indonesia aja ini ada Pak, ada gitu. Anggaplah umpamanya dia jawantahkan di dalam hukum Islam itu sudah masuk ke ranah hukum di Indonesia ini sendiri. Anggaplah hukum perkawinan gitu, ya kan? Nah, yang saya tanyakan itu kira-kira kalau di Indonesia ini ada tidak yang hukum Kristen itu yang diberlakukan di Indonesia ini? Minimal apalah contohnya gitu. Supaya kita bisa ngerti bahwa memang itu apa yang dikatakan Yesus ada juga implementasinya dalam kehidupan kita. Gitu. Saya pikir itu, Pak. Oke, terima kasih Bang Buyung. Pertanyaan selama 2 menit telah diluncurkan dan sekarang bergulir kepada Pak Pitro untuk menyampaikan jawaban terkait pertanyaan Bang Buyung selama 7 menit. Timer berjalan, jawaban Pak Pitro mengalir. Pak Buyung untuk mendarat, untuk mendiskusikan sesuatu yang kita mengerti satu sama lain, ya toh? Bapak asik berbicara tentang hukum dalam ranah perundang-undangan, ya, peraturan dan sejenisnya, ya toh? Nah, sementara ketika dikatakan Kristen, tentu Kristen akan merujuk kepada apa yang Kristus ajarkan. Jadi Kristus sebagai founder, sebagai junjungan Kristen itu hanya menetapkan fundasi, ya kan tadi sudah saya bacakan ayatnya. Nah, pengejawantahannya tadi itu tentu diserahkan kepada akal nurani manusia itu. Maka Yesus tidak perlu membuat syariat bagaimana cuci tangan, cebok dan lainnya, itu tidak akan ada. Tetapi ketika pertanyaan Bapak, apakah ada hukum Kristen yang mengelaborasi hukum dasar Kristus tadi itu? Ya ada. Ada. Makanya kalau Bapak mengenal kekristenan, ya baiknya mengenal Kristen-Kristen yang minimal lebih tua dari agama Islam lah. Ya kan? Ada Katolik, ada Koptik, ada Ortodok Timur. Ya. Gereja ini menjadi model dunia dan model negara dalam penetapan hukum-hukum itu. Bahkan negara-negara Islam meniru model hukum gereja, hierarki gereja, itu. Tapi ketika dikatakan hukum gereja ini, tentu ini tidak pernah dimaksud sebagai hukum suci yang menggerakkan gereja untuk mengatasnamakan Tuhan, itu. Nah, maka Bapak nanti bisa cek dalam gereja Katolik ada istilah hukum kanonik, KHK, kitab hukum kanonik. Di sana diatur semua. Dan dunia, bahkan Islam, negara-negara Islam, bahkan Nabi sendiri banyak mengadopsi hukum-hukum gereja ini. Seperti di Aceh, hukumnya disebut kanun, ya kan? Ya itu dari bahasa Latin, kanon, ya kan? Cuman kan kita nggak perlu promosi, Pak. Makanya tadi saya bilang tadi, judul ini sebenarnya menjadi judul propaganda kacang gitu ya, kecap gitu. My religion is the best, you are nothing, you are the second, or you are apalah ya. Saya tidak akan mau mengarah ke sana ya. Ya, saya hanya memberikan beberapa katakanlah informasi tambahan. Bapak bisa lebih mengenal gereja-gereja yang lebih tua dari agama Bapak lah ya kan. Dalam gereja Katolik contohnya itu ada, itu diatur semua perkawinan, baptis, orang mau meninggal, orang mau bercerai, orang mau membatalkan pernikahan, ya ada diatur. Mau mentahbiskan jadi seorang imam, jadi pendeta, ada kanon-kanonnya semua. Lengkap Pak, lengkap. Satu-satunya agama di dunia ini yang punya hukum kanon terlengkap, teratur dan terdokumentasi adalah Kristen. Gereja Katolik, baik Katolik Roma, baik gereja Koptik, gereja Antioquia, Konstantinopel, yang kemarin gerejanya diambil oleh Pak Erdogan itu. Jadi, tapi kan saya nggak mau propaganda Pak, itu. Jadi semua yang Bapak ceritain yang ada di Islam itu, hukum inilah, hukum itu,
ada dalam gereja, dalam hukum gereja. Tafsir apa juga sekaligus menjadi tafsir atas beberapa perintah-perintah Yesus, yaitu yang bersifat metaforis, yang bersifat segala macam, kan? Ada lembaga hukum perkawinan Kristen itu jauh lebih indah, Pak. Monogami, tak terceraikan, itu kan jelas. Memang nanti ada hukumnya lagi. Kenapa ada orang yang pernikahannya dibatalkan, ya kan? Kenapa ada pernikahannya yang dibatalkan, ditunda atau diceraikan, itu beda-beda. Itu pun ada hukumnya. Nah, nanti ada penyelidikan gereja, tribunal gereja namanya. Cuman ini tidak boleh dianggap sebagai sebagai bagian dari penentu ibadahmu masuk surga atau masuk neraka. Beda. Jadi jangan dong dibilang, oh Kristen tidak punya ini. Bukan begitu harusnya dialog kita, ya kan? Ketika kita berbeda, saya punya pir, Bapak punya apel, lalu Bapak bilang, oh kamu tidak punya apel. Nggak cocok begitu. Bapak harusnya bilang, oh Bapak ternyata punya pir, saya punya apel. Gitu loh. Baru kita nggak propaganda. Kalau saya tidak terlalu minat propaganda agama, Pak Buyung itu. Pak Buyung mau berbusa mulutnya mengatakan Islam is the best, ya itu wajar lah, ya kan? Siapa bilang hanya 3 kasus? Bapak baca di mana? Banyak kasus. Ada salah satu kasus Nabi ketika ada mencuri, dituduh ini mencuri Nabi, potong tangannya, dipotong tangan kirinya. Lalu besok datang lagi orang yang sama dituduh mencuri, potong tangan kanannya, lalu potong kakinya, potong semua tangan. Lalu sudah dipotong semua pun masih dituduh. Bagaimana bisa dipotong? Bagaimana orang tidak punya tangan, punya kaki bisa mencuri? Gitu. Tapi ya saya sih tidak terlalu berminat masuk jauh ke dalam mengkritisi hukum-hukum itu, karena nanti akan ribet urusannya. Nanti masuk kepada penistaan agama kan? Ya kan? Di negara ini kami orang Kristen ini tidak boleh terlalu, kalaupun tahu, ya toh, tidak boleh terlalu mengungkapkan semua. Walaupun mungkin Bapak bilang, saya lindungi Bapak. Mana boleh Bapak melindungi saya? Orang para khalifah saja dihilangkan, itu terbunuh kan? Memang mungkin Bapak orang baik, itu bisa melindungi saya, membela saya. Begitu loh maksudnya. Makanya saya selalu menahan diri untuk tidak masuk dalam ke propaganda Bapak tadi itu. Jadi kembali ke judul kita, hukum Islam ataukah hukum Kristen yang layak diterapkan di dunia ini? Jawaban saya, terserah Anda, terserah masyarakatnya. Kalau mau hukum Islam, dia merasa nyaman dengan hukum Islam, dan dengan demikian dia bisa merasa, silahkan. Oke, terima kasih Pak. Monggo silakan. Ini selanjutnya ke pertanyaan Pak Petro yang terakhir ya. Jadi session yang kedua ini ditutup dengan pertanyaan Pak Petro selama 2 menit. Silakan. Jadi untuk sebelum session ini berakhir adalah pertanyaan Pak Petro. Dan dipersilakan selama 2 menit untuk menyampaikan pertanyaan terkait topik malam ini. Timer berjalan, pertanyaan Pak Petro mengalir. Saya sih tidak punya banyak pertanyaan ya, tapi karena suruh bertanya ya sudah saya tanyalah, gitu. Apa kitab hukum Islam yang Bapak maksud itu? Quran, gitu. Kalau Bapak bilang Quran, beda orang, beda tafsir, gitu. Bahkan terjemahannya juga kadang-kadang tidak sama dengan aslinya. Contoh, An-Nisa ayat 24, gitu. Apakah itu juga adalah hukum positif yang harus Bapak praktekkan atau baik Bapak praktekkan? Apa itu An-Nisa? Ya, di An-Nisa itu 24 dikatakan wanita yang tidak bisa kamu kawini adalah wanita bersuami. Oke, baguslah, ini moralnya baguslah. Masa saya mengawini istri
wanita yang punya suami, itu. Kemudian wanita tahlukan, oke lah, ya, namanya juga sudah kalah, itu, sudah kalah ditahlukkan. Kemudian wanita yang bisa kamu dapatkan dengan dompet, harta segala macam yang terjadi di puncak, itu. Di sini uzuhurahunna, setelah kau merasakan kenikmatannya, bayarlah upah mereka. Saya cek di kamus kan. Nah, tentu nanti akan beda lagi tafsir orang. Oh, itu kan mutah itu, Pak, mutah. Ada oh itu tidak berlaku. Nah, siapa yang menentukan itu semua? Siapa yang apa lembaga tribunal Islam yang menetapkan ini berlaku, itu tidak berlaku, dan diterima semua Islam. Kalau Kristen ada, gereja Katolik punya tribunal. Jadi di tribunal itu final decision. Dalam Islam mana? Silakan. Oke, terima kasih. Pak Pitro atas pertanyaannya selama 2 menit. Ini tetap semangat ya, walaupun sudah malam. Sayangnya pertanyaan ini menjadi pertanyaan terakhir dari dialog pada malam hari ini, dan dipersilakan kepada Bang Buyung untuk menyampaikan jawaban terkait pertanyaan Pak Pitro selama 7 menit. Timer berjalan, jawaban mengalir. Saya pikir ini sebenarnya itu saya katakan tadi sejak awal, ini tidak apple to apple, ya kan? Karena ketika umpamanya kita disuruh membuktikan, itu kan buktinya itu ada katanya di gereja apa segala. Padahal ini kan kita mau melihat betulkah itu bisa diaplikasikan dalam masyarakat, artinya diterima oleh semua agama, kan seperti itu, Pak. Itu yang mengherankan buat saya kalau itu yang kita katakan. Terus kalau Anda mengatakan bagaimana umpamanya persoalan umpamanya dalam ayat itu, Pak, kita ini umat Islam khususnya di Indonesia umpamanya untuk mengaplikasikan ayat itu sudah ada undang-undangnya, Pak. Undang-undang nomor 1 tahun 74 tentang perkawinan. Itu kan seperti itu. Justru yang jadi landasan juga buat anak kan untuk mempergunakan itu. Iya kan? Kalau orang-orang Kristen kayak mau bercerai, iya kan? Macam Ahok itu umpamanya. Ini contoh kasus saja. Ahok itu kalau secara hukum dia tidak bisa cerai. Karena perceraian di dalam Kristen itu, dia harus umpamanya menuduh istrinya itu berbuat zina. Iya kan? Ini Islam memberikan hukum. Ini, kalau kau tidak cocok, kau bisa bercerai gitu. Coba bayangkan itu, Pak. Dia mengakomodasi umat-umat lain untuk itu. Kalau umpama gereja, berarti itu kan khusus untuk kalangan Anda, Pak. Bapak tidak paham ini maksudnya. Judul tema ini, hukum Islam atau Kristen, layak diaplikasikan oleh dunia, kan begitu. Bukan layak diaplikasikan oleh agamanya masing-masing, Pak. Ini makanya saya bilang, kita ini muter-muter apa segala untuk menjelaskan itu, kalau umpamanya kita memakai dalam perspektif kita aja memang susah. Yang kedua, nanti saya sarankan moderator, kalau umpamanya memang orang yang tidak kualifikasi dengan tema atau judul, jangan menerima mentah-mentah gitu. Karena kalau kita dapat mengambil alasan seperti itu, ngapain mau masuk kalau umpamanya memang ini kan? Mending cari judul yang lain dikomunikasikan. Jangan maksudnya kita masuk baru beralasan bahwa saya tidak tapi mau berdebat lah. Kita sepertinya membuang-buang pikiran kita. Kita sudah konsentrasi bagaimana istilahnya memadukan antara dua. Akhirnya tidak terjadi seperti itu karena Bapak tidak menguasai materinya itu. Seharusnya kalau umpamanya memang kita mau, kita melihat umpamanya jalur diskusi seperti ini, harus kita sama-sama. Karena ini sudah ditawarkan, artinya materi diskusi ini sudah ditawarkan, dan seharusnya umpamanya kita terima seperti itu ya. Jangan kita beralasan bahwa ini saya tidak sekedar ini. Jadi susah juga rasanya saya maksudnya mau seperti apa. Kalau dikatakan propaganda, bukan propaganda, Pak.
Ini kan yang saya jelaskan ini menjelaskan bahwa ajaran Islam itu adalah ajaran yang universal. Ya kan? Seperti itu, bukan semacam propaganda, karena kita ini Pak masuk ke dalam ranah debat seperti ini, kita mau memperlihatkan bagaimana umpamanya hukum antar dua agama, memperbandingkannya, bukan semacam propaganda. Memang seperti itulah. Saya mau objektif, mau bilang apa Pak kalau umpamanya Bapak sendiri yang mengatakan tadi umpamanya terkait dengan konsep itu memang tidak ada ajaran ditetapkan umpamanya. Terus kalau umpamanya kita katakan ada di ajaran gereja mana? Ya, let's prove it. Silahkan buktikan di sini, ya kan? Karena bagi saya itu orang gampang aja istilahnya ngomong gitu, tapi kalau nggak ada buktinya ya susah juga Pak. Karena kalau orang itu siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan gitu. Karena bagi saya itu kalau ngomong begitu bahwa ini bukan materinya lah. Saya ini mau debat tadi, saya juga maksudnya ada orang yang seperti itu, saya harusnya di materi itu. Terkait dengan poin yang Anda sampaikan itu, saya bilang, kita ini umpamanya terkait dengan hal-hal yang terkait dengan perkawinan, justru dia tahun 74 itu memakai filosofi Islam, iya kan? Unsur perkawinan itu kalau dalam Islam itu ya monogami terbuka gitu. Dan dia ada memberi istilahnya solusi umpamanya orang tidak cocok itu bukan cuman sekedar istilahnya perkawinan meski dipertahankan, ya kan? Lebih bagus dia pisah daripada berzina terus perkawinannya ada tapi dia juga nyambi di luar gitu kan? Kan itu banyak begitu. Artinya hal-hal yang begitu itu hukum Islam itu memberi solusi, iya kan? Daripada dia berzina, jajan di luar, iya kan? Kan banyak begitu yang terjadi. Orang mau cerai nggak bisa umpamanya. Kenapa nggak bisa? Karena agama saya mengatakan tidak bisa itu kalau nggak berzina istrimu. Masa dia disuruh berzina, Pak? Kan itu kan. Islam menawarkan kalau nggak cocok yang namanya syikak. Nggak cocok ya udah. Ya kan? Faiza azam tapatawakkal Allah. Kalau kau sudah berniat betul nggak cocok betul, kan seperti itu. Ada solusinya. Daripada umpamanya kita menilai sesuatu itu tanpa ada solusi yang konkret, ya kan? Anggap umpamanya orang dilarang perkawinan monogami mutlak, tapi ngecer di mana-mana, ya kan? Kalau Islam tidak, kalau mau nikah ya udah. Yang penting syaratnya kalau ada. Islam tidak, kalau mau ya udah. Itulah yang saya katakan. Syaratnya ada. Islam itu istilahnya aja itu umpamanya dalam perkawinan ya dia menganut asas monogami terbuka. Bukan asas perkawinan ya dia menganut. Tapi kalau dia mau ya kan bukan disarankan bahwa dia ya kan harus bukan melakukan yang lain gitu ya nikah melakukan yang lain gitu ya nikah jajan di luar sana kan tetap ada satu tapi jajannya macam kena penyakit jajan di luar sana kan seperti itu. Saya pikir begitu Pak jawaban saya. Oke, terima kasih Bang Buyung. Sebagai jawaban terakhir dari season yang kedua, tidak terasa ya waktu sudah mengalir hampir 1 jam 25 menit ya, 23 menit ya kan. Dan kita akan menginjak ke season yang ketiga, yang season yang sangat mengharukan ini. Dari masing-masing narasumber diberikan waktu selama 7 menit untuk menyampaikan closing statement, baik dari Bapak Pietro Del Monte dengan atau Bapak Petra Petabuyung selama 7 menit. Ini siapa duluan ini yang closing statement? Pak. Silakan Pak Pietro, saya pertama. Baik. Oke, Pak Peto ya. menyampaikan saya closing statement selama 7 menit ya. Timer berjalan, closing statement Pak Petro. Baik, jadi berjalan closing statement Pak Petro. Baik, jadi saya mau mengklarifikasi beberapa hal ya. Soal kualifikasi saya pikir saya cukup qualified Pak. Saya mengerti apa yang saya ucapkan. Saya mengerti apa yang saya pertanyakan dan Bapak tidak menjawab satu pun pertanyaan saya kecuali propaganda tadi.
semua mengawang, semua fantasi saja yang Bapak berikan. Tapi nggak apa-apa, karena terus judul ini datang dari pihak Bapak, bukan dari pihak saya. Malah kemarin tadi saya kasih judul baru oleh Pak Fahrul. Tidak, tadi Bapak sudah memberikan kami wewenang untuk menetapkan. Saya siap, apapun topiknya saya siap. Saya siap Pak, saya qualified. Gitu. Itu dalam hal saat ini. Nah, lalu penutup dari saya begini, ya, judulnya hukum Islam ataukah hukum Kristen yang layak diterapkan. Ini kan satu pilihan. Jadi jawaban saya, terserah Anda, terserah kualitas moralitas Anda, terserah standar hidup yang Anda mau pilih. Mau yang versi Islam, silahkan. Kalau itu membuatmu bahagia dan tenang sejahtera, nggak masalah itu. Mau yang versi Kristen, apa? Jangan bilang nggak ada konsep, Pak. Ada, itu. Kan saya sudah bilang ada konsepnya, cuman konsep kita berbeda, gitu loh. Ketika kita berbeda, jangan bilang nggak ada dong. Apa konsepnya? Bahwa konsep hukum Kristus itu didasarkan pada kasih. Dalam kasih itu ada belas kasihan dan keadilan. Ya, ada belas kasihan dan keadilan. Kasih menjadi hukum atau dasar segala sesuatu yang menjadikan Allah bergerak berkreasi. Kita ini adalah produk kasih dari Allah, ya. Allah membuat dirinya menjadi pencipta karena ada kasih. Jadi kasih menjadi dasar hukum yang diberikan oleh Yesus bagi kita. Itu dasarnya, Pak. Itu dasarnya. Nurani. Dan terbukti pakar-pakar hukum yang menciptakan hukum di dunia ini adalah orang kafir dalam standar hukum Bapak, itu belum ada hukum Islami yang universal berlaku diterima oleh semua orang. Dan itu wajar gitu loh. Ketika suatu hukum unsur-unsur hukum dari Kristen menjadi hukum negara, itu sudah menjadi bukan hukum Kristen lagi, atau hukum Islam dimasukkan hukum, itu bukan hukum Islam lagi, itu hukum negara, itu hukum negara. Jadi jangan bilang tadi itu ya kita berterima kasih bahwa Islam menjadi salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia, dan itu wajar, itu loh. Saya nggak ngerti apa Bapak mengerti soal hukum ya? Saya nggak mengerti ya. Saya ketepatan mengerti sedikit lah Pak, bagaimana hukum dibentuk, hukum negara, hukum apa segala macam. Saya belajar gitu loh. Jadi saya mengerti apa yang saya ucapkan. Nah, menjawab pertanyaan itu terserah Anda. Terserah Anda mau, ini kan secara agama ya, bukan secara negara ya. Kalau negara beda lah, nggak usah diurusi lagi. Yang namanya hukum Islam berlaku hanya untuk orang Islam. Kalau Bapak bilang bisa berlaku untuk semua agama lain, itu halusinasi. Saya pun tidak mengatakan bahwa hukum gereja itu berlaku untuk semua orang, walaupun diadopsi oleh negara-negara, bangsa-bangsa, PBB dalam menetapkan format hukum perundang-undangannya. Saya tidak boleh mengatakan itu lagi hukum gereja gitu loh. Ketika negara menetapkan perkawinan di negara ini hanya monogami, saya nggak boleh mengatakan itu hukum Kristen. Tapi mungkin sumbernya dari Kristen, bisa saja gitu loh. Nah, Anda sebagai Muslim senang dengan hukum Islam, ya monggo. Selama hukum Bapak itu tidak mengganggu eksistensi jiwa dan raga saya, nggak apa-apa. Saya dukung, saya hormati, saya kalau boleh saya fasilitasi segala yang baik. Kalau ada hukum Islam yang baik, itu pun akan saya pandang sebagai hukum Kristen. Karena segala hukum yang baik itu berasal dari Tuhan, Sang Maha Baik, Sang Maha Kasih. Jadi kalau ada hukum-hukum Islam yang baik, yang menunjukkan belas kasihan dan keadilan, saya tidak alergi dengan hukum itu. Nah, kalau orang mau standar moralitas Kristen, mau mengikuti Yesus, hukum Yesus, inilah hukum yang kuberikan, hendaklah kamu mengasihi satu sama lain, sama seperti aku mengasihi kalian. Dan seperti Bapak bilang, kasih terus. Ya memang itulah Kristen.
Sampai orang bosan dengarnya kan? Bapak bosan dengar kasih kan? Kami tidak bosan. Karena untuk mengasihi itu Pak, tidak gampang. Tidak gampang. Kalau Bapak nampar saya, menampar Bapak balik, kalau saya kuat gampang, gitu. Tapi kalau saya kuat, Bapak tampar saya harus sabar. Sabar. Itu mengalahkan diri sendiri, Pak. Itulah yang mau Yesus sampaikan. Maka kalau jiwamu cocok dengan jiwa Yesus, terimalah Yesus. Kalau nggak cocok, jangan. Gitu. Kalau Bapak misalnya Bapak dizolimi, hantam dengan zolimi lagi, apalagi ada kekuatan, ada pentungan, ada macam-macam, itu silakan. Maka saya harus hati-hati dengan Bapak, itu untuk tidak berurusan dengan Bapak. Tapi kalau Bapak menzolimi saya akan berusaha, ya Tuhan, ampuni Pak Buyung, ampuni, semoga hatinya menjadi lembut, kami bisa jadi sahabat, bertemu, berpelukan sebagai anak-anak Allah. Karena walaupun Bapak seorang Muslim, saya memandang Bapak anak-anak Allah, sama seperti saya, ahli waris kerajaan Allah. Kita akan bersama-sama di surga, dalam kebahagiaan abadi. Kebahagiaan bukan kebahagiaan kenikmatan jasmani, kebahagiaan yang jauh melebihi kenikmatan jasmani. Gitu? Itu loh Pak Buyung. Jadi apapun hukum yang Bapak mau pilih, mau hukum Islam, mau hukum Kristen, ya, hukum gereja tadi itu, selama itu bisa semakin memanusiakan kita bersama, kita bisa bergandengan tangan, tidak lagi memandang kaum kafir, saya tidak kafir, ini orang beriman, itu tidak beriman, ini orang terlaknat, itu orang yang terberkati. Terima kasih. Ayo kita sama. Begitu, terima kasih. Oke. Tetap bersemangat ini Pak Pietro Monte yang luar biasa ini. Dan ditunggu dari topik-topik selanjutnya dari Pak Monte ini. Pencerahannya sangat luar biasa. Dan 7 menit berikutnya diberikan waktu kepada Bapak Peta Buyung sarjana hukum dan seorang advokat untuk menyampaikan closing statement. Timer berjalan, closing statement meluncur. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya pikir perdebatan ini sebenarnya saya mau melihat semacam studi perbandingan gitu antara bagaimana konsep hukum dalam Islam maupun dalam Kristen gitu. Cuman saya pikir apa yang disampaikan saudara Pietro, kawan saya ini, itu jauh dari apa yang saya harapkan gitu. Kenapa saya katakan begitu? Saya minta maaf, saya terus terang saya ini praktisi di dunia hukum. Jadi saya ngerti apa yang maksudnya Bapak sampaikan itu. Seharusnya dia punya platform dasar terkait dengan bagaimana sebenarnya konsep hukum dalam dunia Kristen itu. Kalau dalam Islam itu jelas antara perpaduan antara kemanusiaan dan keadilan itu sendiri. Hal itu dijelaskan sendiri dalam surah Al-Baqarah 178 itu. Bahwa konsepnya itu kalau ya ada orang yang maka konsepnya dua hal. Dia bisa maksudnya menuntut pembalasan, ya kan? Tapi bisa juga istilahnya memaafkan orang yang membunuh ini. Dengan konsekuensi orang yang membunuh ini membayar semacam tebusan atau diat gitu. Itu kan dua konsep ini memang ada solusinya. Dua-duanya itu bisa kita terapkan gitu. Bukan istilahnya konsep yang asalnya itu cuman mengatakan kasih, umpamanya ampuni, enggak. Karena Al-Quran itu melihat psikologi orang. Karena perbuatan ini sudah terlanjur dilakukan. Ada mensreanya di situ, ada niatnya umpamanya. Iya kan? Nah, Islam datang menawarkan konsep. Kalau umpamanya dikatakan sejauh mana layak diaplikasikan, ya inilah. Karena konsep Islam itu adalah konsep solusi. Orang umpamanya dibunuh bisa. Tetapi dimaafkan juga bisa gitu. Bukan cuma akhirnya umpamanya nyawa dibalas. Kita bisa ada alternatif lain
yang ini mungkin istilahnya tidak ada di ajaran Anda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua itu yang saya katakan tadi. Saya bukan berarti apa Pak, sebelumnya saya minta maaf, saya bilang karena kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa di sini karena saya masuk ke ranah ini pun istilahnya sama-sama tahu, sudah dijelaskan istilahnya materinya seperti itu, saya juga menganggap oh ya Pak Pietro capable di situ. Saya yakin ya dengan pertanyaan-pertanyaan Anda juga tahu Pak, cuman bagi saya itu yang saya ini kan seolah-olah Bapak menghindar gitu kan. Nah, itu aja sebenarnya yang tadi. Karena dalam ini saya ngelihat lain kali kita berdiskusi dengan tema-tema yang kita sudah confirm di situ, ya kan? Karena bagi saya itu seperti kita Pak, saya itu prinsip dasarnya kalau dalam berdebat gini, yang penting ada ilmu itu yang paling penting supaya saya bisa tahu oh, dari alur pemikiran Bapak saya belajar juga karena ini kita bernegara bertetangga. Saya di sini, saya kebetulan dari Makassar Pak, banyak di sini saudara-saudara saya yang Kristiani dan kita itu nyaman berdialog, bertukar pikiran. Itu yang saya katakan. Tapi kalau umpamanya arah kesannya itu propaganda, insya Allah saya pikir tidak Pak. Kita cuma menjelaskan sesuatu itu berdasarkan apa yang ada di dalam ajaran agama kita. Agama saya itu artinya semua hal-hal itu memang kita ada aturannya. Aturannya itu karena apa? Prinsipnya itu kita ini hidup itu selalu mengatasnamakan itu kepentingan kita itu beribadah kepada Allah. Itu. Jadi segala urusan-urusan itu harus ada aturannya dan aturannya itu pasti berasal dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi dan saya juga tidak mau juga mengatakan bahwa kalau umpamanya yang mana yang layak atau tidak diserahkan, tidak juga. Di dasarnya ini kita bertukar pikiran di sini adalah kita mau melihat sejauh mana agama itu bisa menjadi ajaran yang universal yang merangkum semua aspek, kan seperti itu. Makanya umpamanya kalau saya katakan ajaran di mana yang bisa merangkum semua itu, saya pasti yakin saya katakan ajaran Islam. Iya. Kenapa saya katakan bisa dan saya tidak bakalan menyerahkan ke yang lain karena saya menganggap ajaran saya ini adalah Islam rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta. Dan itu tidak didapatkan sama ajaran yang lain. Nah, statement saya ini Pak bukan statement propaganda. Karena ajaran Islam itu ada buktinya. Ada aplikasinya Pak. Iya. Nah, ya kan? Ketawa begitu kan tidak ada. Umpamanya kita katakan, ada di sini, ada di gereja. Mana buktinya? Ini yang kita aplikasikan di masyarakat, bukan di kalangan gereja. Itu yang lucu kan. Karena bagi saya itu orang diskusi, kita harus tahu bahwa apa yang kita bicarakan memang sudah diaplikasikan ke masyarakat. Anggap umpamanya undang-undang perkawinan. Yang mana yang diaplikasikan ke masyarakat? Ya undang-undang perkawinan yang sesuai dengan hukum Islam. Coba baca Pak itu undang-undang nomor 1 tahun 74. Itu padahal diaplikasikan juga bagi kalangan non muslim yang ingin bercerai itu ya itu juga. Kalau umpamanya Bapak bilang Bapak anggaplah umpamanya Anda katakan bahwa itu keliru atau apa, saya ini praktisi hukum Pak. Saya setiap hari kerjaan saya itu. Jadi saya paham bahwa itu memang, makanya kalau yang itu ya ranah yang saya kuasai Pak. Makanya saya sedikit kecewa umpamanya kalau ditanya begitu, saya bilang ya saya ini siap berdiskusi karena ini memang ranah yang saya kuasai. Itu. Bukan maksudnya saya cuma membaca, saya ini praktisi. Dan ini kuasai kalau Anda bicara masalah hukum. Saya bisa tahu hal-hal yang seperti itu. Bukan sekedar teori, tapi praktek juga. Saya pikir seperti itu. Mudah-mudahan Pak Pietro kita bisa berdiskusi di yang lain, topik yang lain. Saya ucapkan Pak, terima kasih atas kehadiran Bapak. Saya tutup dengan ucapan wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Luar biasa malam ini ya, berdiskusi dengan orang yang berkompeten di bidangnya, dan saya kira
Geraha Mu'alaf akan selalu menanti topik-topik baik dari Bang Buyung maupun dari Pak Pitro untuk membahas hal-hal yang luar biasa di channel Geraha Mu'alaf. Ini juga disiarkan ke afiliasi dari 8 channel serentak ya kan, baik dari Haraka Islam, Jonathan Nandar, tentu saja di Geraha Mu'alaf atau di Akademi Kristologi, juga channelnya Bang Buyung yakni Peta Buyung, dan ada Aristo Channel juga Pak Edi Prayitno, juga tim Mukhoriban ya kan. Dan luangkan waktu untuk subscribe untuk channel-channel tersebut di bawah ini. Juga mungkin Pak Pitro ada channelnya, channel YouTube Pak Pitro. Ada channelnya, channel YouTube Pak Pitro. Saya gaptek ini Mas. Kalau dalam teknologi seperti ini, ya toh, saya tidak terlalu aktif, tapi nggak apa-apa, saya akan mengikutinya. Oke, terima kasih Pak Pitro atas waktu yang diberikan, waktu, tenaga, agar bisa berbagi dengan teman-teman yang selalu aktif di YouTube ya, agar menjadi manfaat bagi kita semua. Karena perbedaan itu kalau dicari jurangnya memang nggak enak rasanya, tapi carilah yang persamaannya agar menjadi ilmu yang bermanfaat. Untuk para pemirsa, terima kasih atas sedekah waktunya dan sedekah kuota untuk tetap berada di jalur channel Geraha Mu'alaf untuk menyaksikan konten-konten yang menarik, dan jangan lupa bunyikan loncengnya agar acara-acara yang diselenggarakan oleh Geraha Mu'alaf dan channel-channel yang berafiliasi dapat terupdate gitu, bisa diingatkan gitu kalau ada acara langsung ada notifnya. Dan akhir kata saya tutup dengan bacaan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, selamat beristirahat.